Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Saidin SPDI. Saya mengajar di SMKN 12 Bandung sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan langsung praktek mengajar di kelas untuk memenuhi salah satu tugas PPG Daljab tahun 2022 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video mengajar di kelas 11 AP2 dengan tema prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mengambil model PBL dan menggunakan pendekatan saintifik dan tepat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita diawali dengan baca Al-Quran ya. Kita akan baca dulu, udah baca Al-Quran, kita akan membaca surah Asmaul Husna ya, bareng-bareng. Baca suratnya itu surat Al-Insyirah, kita bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna bareng. Ya Rajab ya Fatah ya Alim ya Qadir. Silakan berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang kayaknya lihat temannya siapa yang gak masuk hari ini supaya cepat. Akmal Pak. Akmal kemana? Sakit Pak. Muhammad Akmal. Ya. Oh, ya. Sebelumnya Bapak bayangkan kembali yang nilainya masih kurang, silakan aja lihat di sini. Bab 1. Nah, semuanya kita akan langsung aja ke materi yang hari ini kita akan bahas, yaitu tentang prinsip-prinsip praktek ekonomi Islam, gitu ya. Tetapi sebelumnya ada yang tahu materi apa yang sudah dibahas yang sebelum-sebelumnya sebelum materi ini? Silakan. Ini Pak berbuat beradab baik kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kalau hormat kepada orang tua dan guru, adabnya bagaimana kalau tadi pada guru ya? Oh, kepada guru harus berkata yang sopan dan lembut, Pak. Silakan kalian cermati PowerPoint-nya. Tetapi sebelumnya silakan lihat dulu KD-nya ya. KD itu kompetensi dasar. Jadi kalau KD di sini baginya ada 2. Kalau agama itu ada 4 ya. Pertama ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Nah, ini ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi pengetahuan itu menelaah. Pelajaran untuk hari ini itu ada 2. Yang pertama, kalian akan menjelaskan dasar hukum tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Yang kedua yaitu tentang kalian akan menentukan rukun dan syarat tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Jadi ada rukun, ada syarat. Misalnya jual beli, syaratnya apa, hukumnya apa. Sewa menyewa, hukumnya apa, misalkan syaratnya apa. Atau utang piutang, gitu kan. Misalkan utang piutang itu ada, misalkan seperti bagaimana hukumnya kalau utangnya secara online, misalkan ya. Kan ada yang sekarang gampang, misalkan, tetapi kebanyakannya ntar akan jadi masalah. Itu biasanya orangnya nggak kelihatan, kita minjem aja. Itu salah satu, kita jadi ada permasalahannya di sana. Misalkan kalau jual beli, misalkan bagaimana jual beli online, itu kan udah kemarin kita bahas. Ini seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama tadi menjelaskan dasar hukum, yang kedua adalah menentukan makna. Itu tujuan untuk pembelajaran ini. Sebelum Bapak membagi kelompok, nah Bapak silakan kalian cermati dulu, ada 3 gambar di sini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan gambar 1 di sana apa mengenai apa transaksi ekonominya. Gambar 2 itu mengenai apa transaksi ekonominya, dan gambar 3 gambar apa itu transaksi ekonominya. Silakan ada yang mau, boleh diacak, boleh gambar 1, gambar 2, gambar 3. Silakan. Namanya siapa? Nama Muhammad Abiyah Julian Tarlay. Iya boleh. Gambar berapa? Berikut sedang melakukan
Gambar berapa dulu? Transaksi gambar 1. Gambar 1 dulu dipilihnya. Di sana sedang melakukan transaksi, yaitu yang jual beli. Yang di sana sudah memenuhi syarat karena adanya penjual, adanya barang, dan adanya juga pembeli. Itu termasuk syarat dari jual beli menurut syariat Islam. Betul ya. Jadi kata dia, gambar 1 itu adalah tentang transaksi ekonomi jual beli. Syaratnya sudah memenuhi, rukunnya sudah memenuhi. Rukunnya di sini kan ada penjual, ada pembeli, ada barangnya juga kan. Nah syaratnya dewasa enggak ini? Dewasa ya, berakal sehat kan insya Allah ya. Itu berarti ini sudah memenuhi gambar 1 itu menurut Argia. Ada yang akan membagi kelompok. Pertama kelompok 1 ini, kelompok 2 udah ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Berarti sudah dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, setelah dibagi kelompok, silakan kalian cermati di sini di PowerPoint-nya. Di sini ada prinsip-prinsip transaksi ekonomi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Yang pertama tidak boleh mempergunakan ya. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara yang zalim. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan halalannya. Yang keempat, tidak boleh dengan cara-cara yang spekulasi atau berjudi. Yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, inilah prinsip-prinsip transaksi ekonomi. Tugas kalian adalah yang pertama, carilah dalil yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua adalah kalian harus menjelaskan pesannya. Misalkan surat tentang diharamkannya riba terdapat dalam surat apa? Tuliskan artinya, pesannya apa yang dapat diambil dari surat tersebut. Itu ya. Nah, ini untuk tugas yang pertama. Yang tugas kedua adalah kalian silakan kalian tentukan rukun dan syarat tentang transaksi ekonomi Islam. Rukunnya bagaimana Pak kalau jual beli? Syaratnya apa? Gitu ya. Jadi bisa ada jual beli, terus apa lagi kalau transaksi ekonomi Islam itu? Ada sewa, ada sewa menyewa, ada pinjam minjam, ada utang, ada perbankan Islam tadi kan, perbankan itu ada syariah Islam. Nah, itu kalian cari salah satunya, boleh salah satunya, tapi per kelompok kalau bisa beda-beda ya. Misalkan kelompok 1 tentang jual beli syarat dan rukunnya, kelompok 2 tentang utang piutang, kelompok 3 tentang sewa menyewa. Presentasikannya sudah jelas? Silakan boleh diskusi terlebih dahulu, baca-baca dulu materinya. Silakan boleh kalian cari di sumber-sumbernya untuk mendapatkan jawabannya dari yang harus didiskusikan. Silakan boleh. Dikasih waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Duduknya silakan boleh per kelompok saling berhadapan. Di sini ada bukunya di halaman. Kalau di buku paket halaman 144 ada macam-macam muamalah. Di bawah nggak tahu, cuma tidak termasuk muamalah ya. Muamalah. Syirkah ya. Syirkah halaman 151. Hanya 2 aja, syirkah inan dan syirkah abdan yang dibahasnya. Halaman 151. Terus ada yang belum sebagian. Kertasnya kalau belum, kalau tak sudah sudah gitu nggak usah. Saya akan mengambil transaksi ekonomi jual beli, rukunnya apa, syaratnya apa. Siapa yang kebagian rukunnya? Masuk rukun jual beli, syarat berapa, syaratnya apa gitu aja. Jadi kan sekarang ini barusan kalian sudah berdiskusi kelompok. Nah sekarang kita akan ada yang mau presentasi kelompoknya ya. Jadi kelompoknya akan mempresentasikan tentang materi yang barusan kalian diskusikan, yaitu tentang prinsip-prinsip praktek ekonomi Islam. Yang kedua tentang menentukan macam-macam transaksi ekonomi Islam.
presentasi 3 orang, gitu ya. Kamu presentasikan kenapa? Tadi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu dilarang riba dan macam-macam transaksi ekonomi itu utang fokus. Jadi anak semuanya yang akan difokuskan dari kelompok 7 materinya itu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satunya adalah dilarangnya riba. Yang kedua, contoh-contoh transaksi ekonomi Islam adalah akan dipresentasikan tentang sewa menyewa. Silakan boleh dipresentasikan. Yang lain silakan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan tentang prinsip ekonomi Islam, tentang riba tadi salah satunya. Yang kedua adalah tentang contoh transaksi ekonomi Islam adalah tentang utang-utang. Silakan. Ada yang mau tanya? Boleh. Pak, ini saja Pak. Kalau misalnya Yang menanggapi kelompok yang lain, kalau kita di perbankan ada administrasi katanya. Tanya bagaimana kalau yang diberikan utang itu nggak mampu membayarnya? Misalnya kita kan kadang-kadang kalian suka mengutang ke temannya, tapi ditagih-tagih tuh bayar wae misalkan, nggak bayar terus. Misalkan saya mau mengikhlaskan saja misalkan. Nah, bagaimana? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Silakan ada yang memberikan pendapat mengenai hal tersebut. Kalau dalam masa utang piutang, ya, kalau enggak Bapak yang akan menunjuk. Ada kan di sini yang sampai sekarang belum bayar utangnya? Betul. Astagfirullah. Coba Bapak yang di pojok siapa namanya? Rahmat Pak. Nah, pernah kamu memberikan utang tapi nggak dibayar-bayar? Hah? Gimana Pak? Kalau misalnya kamu memberikan teman kamu itu misalkan butuh uang, diberikan pinjaman, tapi teman kamu itu nggak nyadar diri, bisa beli tagih tapi nggak bayar-bayar, udah saya ikhlaskan aja. Pernah nggak seperti itu? Pernah Pak. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau sudah mengikhlaskan? Ya, sah aja Pak. Sah-sah saja. Sudah ikhlas, ridho. Berarti sudah ikhlas, yang penting kamunya ridho atau ikhlas. Sudah misalnya dianggap lunas gitu. Ada yang mau dikasih pendapat lagi? Mas misalkan pinjam uang untuk membangun usaha, usahanya bangkrut misalkan, tapi susah melunasinya misalkan. Jatuh tempo aja. Jatuh tempo saja. Dikasih waktu. Ya. Berarti dikasih waktu kalau misalkan utangnya terlalu besar, gitu ya. Boleh. Ada yang contoh transaksi ekonomi Islam yaitu utang-utang? Ingat ya, utang piutang itu luar biasa dosanya. Salah satu yang menghambat kita bisa di dalam kubur pertama kali adalah masa utang ya. Jadi akan disiksa masa utang berapa 100 perak misalkan. Kalau orang yang tidak ikhlas itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya lebih baik kita terus menagih. Kalau sudah misalkan menagih, dia misalkan yang berutang tidak mau bayar, udah berarti dosanya dia yang mengutang, yang utang kepada kita. Tetapi kalau misalkan kita tidak membiarkan, tidak menagih, berarti dua-duanya dosa. Kita akan masih ke pertemuan kedua tentang transaksi ekonomi Islam. Minggu depan tentang contoh-contohnya langsung ya. Contoh-contohnya minggu depan lagi kalian akan praktek langsung drama di depan setiap kelompoknya. Itu ini seperti itu. Mohon perhatian. Setelah mengakhiri kegiatan pada kali ini, angka baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Sikap berisalam.